Komitmen pasangan nomor satu ini bukan pemberantasan korupsi, tapi korupsi dan dua saudara kandungnya. Korupsi dan dua saudara kandung, maksudnya? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gile, jubir Timnas Amin ditangkap kejaksaan. Indra Karismiaji diciduk terkait penggelapan pajak dan pencucian uang. Amit-amit jangan sampai dipilih capresnya. Kasusnya juru bicaranya Timnas, Pak Indra, terus terang kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditanganin oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru dibantu beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Kabar mengejutkan sekaligus memalukan datang dari Timnas Amin. Jubirnya yang juga adalah politikus Partai Nasdem, Indra Karismiaji, terjerat kasus penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di perusahaannya PT Luki Mandiri Indonesia Raya. PLH Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Mahfududin Cakra Saputra mengatakan, penggelapan pajak ini dilakukan dalam kurun waktu 2017 hingga 2019 bersama dengan rekannya satu perusahaan Ike Andriani. Kata Mahfududin, dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yaitu sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Mahfududin menerangkan Indra dan Ike sengaja tidak menyampaikan pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (PPN) perusahaan tersebut. Selain itu, keduanya juga tidak menyetorkan PPN yang dipungut kas negara. Akibatnya, negara merugi lebih dari 1,1 miliar. Keduanya dijerat pasal 39 ayat 1 huruf C Job pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Job pasal 64 ayat 1 KUHP. Indra Karismiaji telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Imran menerima pelimpahan tahap 2 kasus tersebut. Di sisi lain, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan bahwa pihaknya akan menyurati Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta guna mengajukan penangguhan penahanan dari Indra Karismiaji. Sahroni pun berharap pihak Kejati DKI Jakarta dapat mengabulkan surat permohonan penangguhan penahanan dari pihaknya. Ia berkata pada wartawan Rabu 27 Desember, betul Indra Karismiaji ditangkap di Kejari Jakarta Timur. Tapi saya lagi buat surat penangguhan penahanan kepada Kejati DKI Jakarta. Mudah-mudahan dikabulkan, kita tinggal minta kebijaksanaan dari Kejati DKI. Indra ternyata tidak sendirian ditangkap oleh Kejari Jaktim. Selain Indra, ada pihak bernama Ike Andriani. Kedua orang ini diproses lewat berkas perkara yang terpisah. Indra ditahan di Cipinang, Ike ditahan di Rutan Pondok Bambu. Kata Kejari Jaktim, yaitu tersangka Nurindra B. Karismiaji di Rutan Cipinang berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta tertanggal 27 Desember dan untuk tersangka Ike di Rutan Pondok Bambu. Selanjutnya, Indra dan Ike secara terpisah akan berada di rumah tahanan selama 20 hari, terhitung mulai malam 27 Desember hingga 15 Januari 2024. Mereka berdua berkasus dan menjadi tersangka perkara pajak dan pencucian uang. Mereka disangka tidak membayar pajak pertambahan nilai PPN pada 2019. Wah, asli parah banget. Belum apa-apa sudah terlibat kasus penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang. Gimana nanti kalau sudah berkuasa kubu mereka? Ngeri. Hal ini semoga jadi peringatan untuk memilih capres dengan tim yang bersih. Sudah tahu kan yang mana? Tentu saja Gama. Yang berani paling depan menghajar koruptor dan beri hukuman berat. Bukan malah jadi bagian dari kejahatan seperti jubirnya Amin. Bagaimana menurut Anda? Gibran, kan dia percaya diri. Bahwa SGIE itu kan bahasa Indonesia SGIE. SGIE, versi Jawanya kan, versi Gibrannya.
Dia kan mengatakan posisi Indonesia berada di urutan ke-10. Tapi data yang dikonfirmasi oleh jutaan rakyat terlihat bahwa Indonesia itu kan masuk 4 besar. Dan lebih khusus pada produk makanan halal, Indonesia itu nomor 2 sesudah Malaysia. Nah, kalau itu juga ditarik dalam praktek ekonomi syariah di Solo, itu juga tidak terbukti. Karena Solo ini kan identik dengan konsumsi daging anjing terbesar di Indonesia. Hampir 1 minggu itu kan 600. Ini serius nih? Serius. Telak, sindir ekonomi syariah SGY Gibran, Solo pusat konsumen daging anjing. Warganet skakmat ekonomi syariah ternyata omong kosong. Salah satu yang sudah kami teliti detail sehingga kami melakukan penggerebekan kemarin, itu satu truk itu berisikan sampai ratusan ekor anjing. Yang mana mereka dibawa dari Jawa Barat dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Fisik maupun keadaan anjing itu sendiri ya, utama kesehatannya. Kebanyakan di sini ini ada yang menjadikan mereka sebagai pemotongnya. Nah, mereka memotong sebanyak mungkin. Nanti setelah mereka selesai, ada yang pedagang sendiri datang untuk membeli daging. Karena mereka tidak menyembelih. Jadi dia membelinya bentuk daging potongan, masih mentah. Nah, itu pengedaran semacam inilah yang merakyat banget di Surakarta. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Buah yang dipaksakan matang sebelum waktunya akan menghasilkan penampakan menarik kulit luarnya, namun isinya tidak semanis yang diimajinasikan. Ibarat buah pisang yang dikarbit, warna kulit luarnya kuning merata indah dipandang mata. Tapi manis buah yang dihasilkan berasa campuran beberapa rasa. Kritikus Faisal Segaf menyebutkan ekonomi syariah ala Gibran semua omong kosong. Ia berkata, Kota Solo itu konsumen daging anjing tertinggi di Indonesia. Konsumen daging anjing di Solo sangat tinggi. Ekonomi syariah Gibran tentu saja omong kosong. Kata Faisal, untuk memenuhi konsumen daging anjing, Solo butuh 600 anjing setiap minggunya. Ia menyampaikan hal tersebut di channel Abraham Samad pada 24 Desember. Menurutnya, Gibran tak usah tanya soal SGY, peringkat negara dengan ekonomi syariah. Semuanya cuma omong kosong. Lawang di Solo saja dia gagal tekan konsumsi daging anjing. Menurut Faisal, praktek ekonomi syariah di kota Solo tidak terbukti. Semua cuma omong kosong. Sejak era wali kota Solo, Jokowi hingga Gibran, persoalan tingginya konsumen daging anjing sulit diselesaikan. Di Solo, sekarang mereka gunakan istilah sate jamu, sate daging anjing. Dulu waktu era Jokowi ada istilah sate guguk. Faisal menilai antara praktek ekonomi syariah melalui produk halal dengan realita di Solo pusat konsumen daging anjing jelas semua hanya omong kosong. Buat apa dia tanya soal peringkat produk halal di Indonesia di mata internasional? Kalau di kota Solo saja banyak konsumen daging anjing. Menurut Faisal, umat muslim di Solo sudah berkali-kali protes soal maraknya perdagangan daging anjing di kota Solo. Tapi sampai sekarang tetap gagal. Sampai hari ini, kota Solo tertinggi menjadi konsumen daging anjing di seluruh Indonesia. Dan ini fakta. Pada video tersebut terlihat truk angkut anjing hidup di tol diduga menuju rumah jagal Solo Raya. Truk putih itu mengangkut banyak anjing dalam kondisi moncong terikat di tol Palimanan di Cirebon, Jawa Barat. Sungguh-sungguh sangat miris. Sekilas memang tak ada yang aneh jika melihat truk tersebut. Namun saat video tersebut menampilkan truk dari atas, terlihatlah banyak anjing yang terikat dan masih hidup. Ratusan anjing ini diduga akan dibawa ke rumah potong dari arah Cirebon ke Semarang. Dalam videonya si pengunggah juga menyertakan teks, "Please help, ada yang punya kontak jasa marga tol Cikopo Palimanan?" Pengunggah video mempertanyakan dan menyayangkan kenapa truk ini bisa lolos melalui jalur tol. Sementara itu, Koordinator Nasional Dog Meat Free Indonesia, Karin Franken mengaku telah mendapatkan laporan adanya pergerakan sebuah truk yang mengangkut puluhan anjing dalam kondisi masih hidup di Jawa Tengah. Ia juga sudah mengecek keberadaan truk tersebut, namun belum bisa memastikan asal truk pembawa anjing dari Cirebon. Karin memastikan daerah tujuan bukan kota Semarang, karena ibu kota Jateng itu sudah punya aturan daerah yang melarang perdagangan anjing. Tak hanya itu, Karin juga menduga puluhan anjing tersebut masih dalam kondisi hidup, namun setiba di daerah Solo Raya, pasti akan dikirim ke sejumlah tempat. Jadi teringat saat ditanya pembangkit listrik tenaga sampah, jawabnya ada di buku. Waduh, apa-apa lihat di buku, anak kecil juga bisa. Saya baru paham ketika
Saya baru paham kenapa di debat kedua ini boleh bawa kertas dan contekan. Ternyata semua jadi masuk akal. Apakah ini demi memudahkan langkah sang anak muda yang sok pintar tapi sebenarnya memalukan? Support masif dan besar-besaran itulah yang membuat Gibran kelihatan berprestasi. Orang lain yang capek-capek berkeringat, dia yang kelihatan lebih rileks tanpa keringat. Enak sih, didorong emak, disupport bapak, dibantu banyak bohir di belakang layar. Diakomodir dengan sumber daya yang masif. Difasilitasi dengan instrumen negara dan politik dengan cara yang tidak beretika. Udah gitu pendukungnya makin stres karena yakin Gibran bisa membawa Prabowo menjadi pemenang Pilpres hanya dalam 1 putaran saja. Benar-benar sudah stres akut. Bagaimana menurut Anda?